Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatira, NIM 241031073. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal yang sudah saya kerjakan. Nah, pengembangan sistem informasi, tahapan pengembangan sistem informasi manajemen klinik berbasis web menggunakan metode SDLC. Adapun latar belakang meningkatkan efisiensi pengelolaan data klinik di era digital. Pengolahan data klinik yang masih manual menyebabkan prosesnya lambat dengan sistem informasi manajemen berbasis web. Kita dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Adapun metode SDLC, pertama itu perencanaan merupakan tahapan awal yang penting untuk menetapkan tujuan analisis kebutuhan, mengumpulkan data dan untuk memahami persyaratan sistem yang diperlukan. Kedua, pengujian melakukan pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta untuk menemukan kesalahan atau bug pada sistem. Keempat itu perencanaan sistem, mendesain arsitektur dan antarmuka sistem untuk efisiensi. Kelima itu implementasi, membangun sistem menggunakan teknologi dan alat yang relevan. Keenam, pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan sistem setelah digunakan seperti memperbaiki bank, meningkatkan kinerja sistem, dan menambahkan fitur baru jika diperlukan. Selanjutnya, tahap perencanaan. Pertama itu identifikasi masalah. Kita menentukan isu dalam sistem klinik yang ada saat ini. Kedua, tujuan sistem mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh sistem baru. Kedua, ruang lingkup menetapkan batasan dan cangkupan proyek pengembangan sistem. Keempat itu rencana pengembangan menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan sistem yang diinginkan. Kelima, pihak yang terlibat melibatkan project manager, pemilik klinik, dan sistem analis. Dan adapun poin-poin utama analisis kebutuhan. Pertama itu observasi, mengamati langsung proses yang ada di klinik. Kedua, wawancara. Kita mengumpulkan informasi dari staf dan pengguna sistem. Lalu studi dokumentasi, menganalisis dokumen yang ada untuk kebutuhan sistem. Keempat, pengelolaan data. Memastikan data pasien dapat dikelola dengan baik. Lalu keempat, data dokter, menyimpan dan mengelola informasi dokter klinik. Lalu yang keenam, rekam medis, mengelola dan menyimpan rekam medis pasien dengan aman. Selanjutnya, tahap perencanaan sistem, desain database, membangun struktur data yang efisien dan terorganisir. Kedua, desain tampilan, menciptakan antarmuka pengguna yang mudah dan menarik. Ketiga, diagram sistem, menggunakan diagram untuk memvisualisasikan alur sistem. Tahap implementasi atau coding. Pertama itu teknologi. Kita menggunakan PHP, HTML, CSS untuk mengembangkan web yang efektif. Yang kedua, database. M MYSQL, M MySQL, MySQL database menyimpan data pasien dan dokter dengan aman. Jadi maaf Pak, jelek, nggak tahu kah baca. Ketiga, fitur utama, login sistem memberikan keamanan untuk pengguna dan data klinik. Keempat, manajemen data, menyusun dan mengelola data pasien dokter secara efisien. Kelima, laporan klinik. Ini menyediakan laporan yang akurat untuk menganalisis kinerja klinik. Lalu kita ke tahap pengujian. Pertama itu tujuan memastikan sistem berfungsi sesuai harapan dan kebutuhan pengguna. Kedua, kesalahan. Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul dalam sistem. Ketiga, kesesuaian. Verifikasi fitur-fitur yang dikembangkan dengan kebutuhan awal sistem. Yang keempat, siap menjadi
menjamin bahwa sistem ini siap digunakan oleh pengguna setelah pengujian. Yang kelima, metode menggunakan black box testing untuk evaluasi fungsionalis sistem. Lalu, tahap-tahap pemeliharaan sistem, memperbaiki bug, menangani kesalahan untuk menjaga sistem berfungsi dengan bug 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 nggak tahu Kak berfungsi dengan baik. Yang kedua, update sistem memastikan perangkat lunak tetap relevan dengan teknologi terbaru dan kebutuhan pengguna. Jadi, itulah tadi penjelasan saya. Terima kasih. Oh, tunggu dulu, aku lihat lagi jurnalku. Oh, nanti Bapak aku kumpul. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya stop? Bagaimana stop share? Apa bagaimana? Pat ya aku tahu ih. Atau mangku bantu Kak. Jangan edit ih. No cut cut. Nyala jika itu marah. Nyala.